Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai akuntansi dasar. Kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Pokok bahasan kita hari ini ada 5 macam. Yang pertama adalah sejarah akuntansi, yang kedua pengertian akuntansi, yang ketiga peran akuntansi, yang keempat tujuan akuntansi, dan yang terakhir pemakai informasi. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah akuntansi. Ada dalam berbagai peradaban. Ada 5 peradaban yang terdapat akuntansi di dalamnya. Yang pertama, peradaban Kaldea, Babilonia, Assyria, dan Samaria. Yang kedua, peradaban Mesir. Yang ketiga, peradaban rakyat Tiongkok. Yang keempat, peradaban Yunani. Dan yang terakhir, peradaban Roma. Selanjutnya, peran pedagang Italia. Ini terjadi pada tahun 1250 hingga 1400, di mana metode pembukuan berpasangan atau akuntansi telah dikenal oleh para pedagang Italia di sekitar abad ke-14. Kemudian peran Luca Pacioli, yang tercermin pada buku yang ditulisnya yakni Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita. Ini ditulis pada tahun 1494. Perlu juga kalian ketahui bahwasanya Luca Pacioli ini disebut sebagai Bapak Akuntansi. Jadi ketika nanti kalian ditanya siapa Bapak Akuntansi, kalian bisa menjawab Luca Pacioli. Selanjutnya, bagaimana sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia? Akuntansi di Indonesia dikenal sejak penjajahan Belanda. Kemudian, pada tahun 1970-an, berkembang sistem akuntansi Amerika atau yang disebut dengan Anglo-Saxon. Lalu pada tahun 1952, dibukalah jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dan pada tahun 1957, kemudian didirikan yang namanya Ikatan Akuntan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan IAI. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan sebuah proses mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan informasi ekonomi suatu perusahaan, serta menafsirkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan, di mana kegiatan akuntansi itu meliputi 3 tahap, mulai dari tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Nah, apa itu tahap pencatatan? Tahap pencatatan atau istilah lainnya adalah penjurnalan, itu merupakan sebuah kegiatan untuk merekap transaksi mulai dari transaksi tanggal awal hingga tanggal akhir yang disusun secara sistematis dalam sebuah jurnal. Lalu untuk pengklasifikasian, itu merupakan sebuah pengelompokan transaksi ke dalam kelompok-kelompoknya tertentu. Contohnya, semua pembelian secara kredit akan dikelompokkan dalam satu perkiraan, yaitu perkiraan pembelian kredit. Kemudian untuk pengikhtisaran, merupakan ringkasan dari data keuangan yang sudah diproses sebelumnya. Contohnya dalam akuntansi adalah neraca saldo. Selain itu ada jurnal penyesuaian dan juga ada neraca saldo setelah penyesuaian. Sedangkan pelaporan merupakan sebuah laporan keuangan yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah neraca, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Selanjutnya, secara garis besar, akuntansi itu dibagi menjadi 2 tipe akuntansi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan terletak pada pemakai dan fokus informasi. Akuntansi keuangan menyajikan informasi untuk pihak eksternal, sedangkan akuntansi manajemen menyajikan informasi pihak-pihak internal perusahaan. Jadi kalau di akuntansi keuangan, itu kita membuat laporan keuangan untuk ditunjukkan pada pihak eksternal atau pihak luar
perusahaan, sedangkan akuntansi manajemen ketika kita membuat laporan keuangan itu digunakan untuk internal manajemen sendiri, internal perusahaan atau orang-orang yang berada di dalam perusahaan itu saja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran akuntansi. Yang pertama, membantu mengalokasikan sumber daya langka yang ada di masyarakat. Sumber daya langka di sini adalah modal. Akuntansi membantu para pemodal dalam mengambil keputusan kemana hendak menanamkan sumber daya modal langka yang dimilikinya. Yang kedua, membantu mengelola dan mengarahkan sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Ini jelas ya, bahwa akuntansi itu membantu mengelola dan mengarahkan sumber daya yang ada di dalam perusahaan, karena dengan informasi akuntansi yang dijadikan landasan itu, para manajer perusahaan dapat mengendalikan biaya, menetapkan harga, dan menginvestasikan sumber daya perusahaan ke bidang yang dianggap paling tepat. Peran akuntansi yang terakhir adalah membantu pelaporan pemakaian sumber daya yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Nah, dengan adanya laporan yang dibuat berdasarkan proses akuntansi, para investor atau orang yang berkepentingan dengan perusahaan atau organisasi tersebut dapat menganalisis dan menilai bagaimana manajer atau pegawai menggunakan sumber daya tertentu dalam perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, tentang tujuan akuntansi. Tujuan utama akuntansi adalah untuk menghasilkan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan tersebut memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Dan laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Lalu, yang terakhir kita akan membahas tentang pemakai informasi akuntansi itu siapa saja. Di sini dibagi menjadi dua, ada pihak-pihak intern dan ada juga pihak-pihak ekstern. Pihak-pihak intern di sini terbagi atas pemilik, manajemen, karyawan. Sedangkan untuk pihak eksternal terdiri dari kreditur, pemerintah, investor, pelanggan, masyarakat, akademisi, dan lembaga keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu tentang pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Pemilik. Pemilik membutuhkan informasi akuntansi karena ia perlu untuk mengetahui posisi keuangan, melihat investasi, membandingkan jumlah rekening dengan periode sebelumnya, dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, manajemen. Setiap manajer membutuhkan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab mereka. Misalnya, manajer pemasaran perlu melihat jumlah barang yang dijual. Manajer produksi perlu melihat harga pokok produk. Selanjutnya, karyawan. Karyawan membutuhkan informasi keuangan sebagai bahan perundingan kontrak kerja, pengajuan kesejahteraan, maupun kepentingan karyawan yang lainnya. Kemudian, pihak eksternal, yang pertama ada kreditur. Kreditur ini perlu melihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Selanjutnya, pemerintah. Pemerintah memerlukan informasi akuntansi untuk keperluan penetapan pajak, serta untuk melihat kondisi pertumbuhan yang digerakkan oleh bisnis pada umumnya. Kemudian, investor. Informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh investor terkait dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau probabilitas. Pelanggan itu perlu mengetahui apakah perusahaan tersebut dalam kondisi baik atau tidak, karena pelanggan itu kan mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi ia harus mengetahui produk yang dihasilkan tersebut apakah berasal dari perusahaan yang baik ataukah sebaliknya. Kemudian masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional, tren, dan perkembangan terakhir kesejahteraan perusahaan beserta rangkaian aktivitasnya. Selanjutnya, akademisi.
Akademisi atau perguruan tinggi membutuhkan informasi akuntansi perusahaan yang rinci untuk digunakan dalam berbagai studi kasus, bahkan juga digunakan untuk penelitian. Yang terakhir adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan di sini memerlukan informasi perusahaan untuk melihat apakah perusahaan ini layak untuk diberikan pinjaman ataukah tidak. Nah, itu tadi materi mengenai akuntansi dasar. Tugas untuk kalian adalah yang pertama, siapakah Bapak akuntansi itu? Yang kedua, apa perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Yang ketiga, jelaskan pengertian akuntansi. Dan yang keempat, tuliskan satu pertanyaan mengenai materi ini. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.